Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar murang kali Ibu Sadayana? Bagaimana kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah sae. Insya Allah selalu dalam keadaan baik, sehat dan tentunya bersemangat ya nak. Oke. Dinten ieu patepang deui sareng Bu Dini dina pangajaran basa Sunda. Oke anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Bu Dini akan memberikan kalian tugas. Tapi sebelum Bu Dini berikan tugasnya, kita akan melanjutkan pembelajaran terlebih dahulu ya nak. Berikut pembahasannya. Kita masih di pengajaran 2 ya nak, yaitu mengenai pengalaman nu pikarsepen, pengalaman yang menyenangkan. Nah hari ini nak kita akan mempelajari yang pertama, mikawanoh kecap rundayan awalan N. Kedua, mikawanoh kecap rundayan awalan Pa. Ketiga, mikawanoh kalimah ngantet. Wah apa sih ini Bu Dini? Oke, akan dijelaskan satu persatu. Bismillah, semoga mudah dipahami ya nak ya. Yang pertama, mikawanoh kecap rundayan awalan N. Mikawanoh itu artinya mengenal, kecap itu kata. Kecap ya, bukan kecap. Jadi kecap rundayan ini nak, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata imbuhan. Nah, dalam bahasa Sunda juga ada kata imbuhan. Di sini kata imbuhannya berawalan N. Nah, langsung saja contohnya ada di buku paket kalian halaman 14. Untuk kecap perundaian awalan N ini ada beberapa macamnya ya nak ya. Nih, contohnya nih yang pertama di sini. Kecap perundaian awalan N ya dengan awal huruf N. Contoh katanya ada tulis berubah menjadi nulis. Nah, di sini juga ada contoh kalimatnya. Ini kalimatnya, gerak tulis atuh ngaranna, cepet tulis namanya. Nah, kalimat selanjutnya, manehna keur nulis ngaran dina bukuna. Dia sedang menulis nama di bukunya. Oke, kita perhatikan. Di kalimat yang pertama ini nak, menggunakan kata asalnya atau kata awalnya yaitu tulis. Sedangkan di kalimat kedua, itu sudah menggunakan kecap rundayan awalan N menjadi nulis, yang artinya menulis. Nah, itu dia contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua. Untuk yang kedua ini nak, kecap rundayan awalan N robah sora, berubah bunyi menjadi huruf M. Nah, di sini ada contoh katanya baca, berubah menjadi maca. Ini contoh kalimatnya. Gera baca atuh surat teh, cepet baca surat itu. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, Burhan keur maca surat. Burhan sedang membaca surat. Kita perhatikan, jika kalimat pertama di sini menggunakan kata awalnya yaitu baca, di kalimat kedua sudah menggunakan awalan N yang robah sora menjadi maca. Oke. Contoh selanjutnya, contoh yang ketiga di sini. Ini adalah kecap perundaian awalan N yang disertai huruf Y menjadi NY. Nah, di sini ada contoh katanya sese menjadi nyese. Oke, kita lihat di sini contoh kalimatnya. Gera seseh atuh baju teh, cepat cuci baju itu. Nah, kalimat yang selanjutnya, Imas keur nyeseh baju. Imas sedang mencuci baju. Jika kita perhatikan, nah di sini di kalimat pertama menggunakan kata awal seseh atau cuci ya, kata asalnya cuci. Kemudian setelah berubah menjadi nyeseh atau artinya mencuci. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ya. Contohnya, ini adalah kecap perundaian awalan N yang disertai huruf G atau kita bacanya eng ya nak ya. Oke, di sini ada contoh katanya itu
ngitung berubah menjadi ngitung. Nah, contoh kalimatnya, gerak hitung sabaraha urang nurek milu piknik. Cepat hitung berapa orang yang mau ikut piknik. Nah, kalimat yang kedua, Usman keur ngitung jalma nurek milu piknik. Usman sedang menghitung orang yang akan ikut piknik. Nah, kita perhatikan ya nak ya. Di kalimat pertama ini menggunakan kata aslinya atau kata asalnya ya. Kata awalnya yaitu hitung. Kemudian berubah menjadi ngitung ya di kalimat kedua atau artinya menghitung. Nah, itu dia ya nak ya. Beberapa contoh dari kecaprundaian awalan N. Kita perhatikan. Di sini tulis berubah menjadi menulis. Baca berubah menjadi membaca. Cuci berubah menjadi mencuci. Hitung berubah menjadi menghitung. Nah, di sini jadi tujuan dari kecaprundaian awalan N adalah untuk menunjukkan kata kerja ya nak ya. Oke, kita lihat nih di sini. Menulis kata kerja, membaca kata kerja, mencuci kata kerja, menghitung juga kata kerja. Nah, itu dia. Bisa dipahami ya nak ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Mikawanoh kecaprundaian awalan pa. Jadi di sini ada kata imbuhan yang berawalan pa. Langsung saja kita lihat contohnya. Ada di buku paket kalian halaman 16. Nah, di sini nak, contohnya nih di kalimat pertama ada kata gawe. Oke, kemudian berubah menjadi kecaprundaian awalan pa nih. Di depannya ada pa menjadi pagawe. Oke, coba kita lihat contoh kalimatnya. Gawe di mana lancek teh? Kerja di mana kakak kamu gitu ya. Jadi nanya ini ceritanya. Kemudian di kalimat kedua, lancek kuring pegawai kantor desa. Kakak saya pekerja atau pegawai di kantor desa. Nah, jika kita perhatikan nih di kalimat yang awal ini menggunakan kata gawe. Kata awalnya ya, gawe. Kemudian setelah berubah menjadi kecaprundaian awalan pa menjadi pagawe. Oke, itu dia yang pertama ya nak ya. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada kata pisah. Nah, menjadi papisah ditambah awalan pa di depannya. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Gerak pisah kelompok lalaki jeung awewe. Cepat pisah kelompok laki-laki dan perempuan. Kemudian kalimat yang kedua, Maman jeung Kosim papisah di pengkolan. Maman dan Kosim berpisah di pengkolan atau belokan. Nah, kalau kita perhatikan ya nak ya, di kalimat yang pertama ini menggunakan kata awalnya yaitu pisah. Kemudian kalimat yang kedua ini sudah menggunakan awalan pa sehingga menjadi papisah. Nah, itu dia mengenai kecaprundaian awalan pa. Gimana? Gampang kan ya? Oke, Bu Dini lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai mikawanoh kalimah ngantet. Mengenal kalimah ngantet. Apa sih kalimah ngantet ini? Nah, kalimah ngantet itu nak adalah kalimat majemuk. Jadi di sini ada dua kalimat yang kemudian bisa kita gabungkan atau kita satukan dengan menggunakan kata penghubung. Langsung saja ini contohnya ada di buku paket kalian halaman 17. Nah, di sini ada contohnya nih nak. Contoh ya. Di sini kata penghubungnya adalah namung. Kalimat pertamanya yang ini, abdi teu sakola. Kalimat yang keduanya, teteh mah sakola. Jadi kalimat 1 dan kalimat 2 ini kita gabungkan nak, menggunakan kata penghubungnya. Nih menjadi abdi teu sakola, kemudian tambahkan kata penghubungnya namung teteh mah sakola. Nah, seperti itu. Gampang banget ya nak ya. Tinggal digabungkan dengan kata penghubung saja. Oke. Ini dia kalimah ngantet ya atau kalimat majemuk. Selanjutnya, kalau begitu berikut tugas untuk kalian. Nah, tugasnya Bu Dini kasih saja yang mudah ya nak ya.
yaitu di halaman 16 nomor 1 sampai 5. Nah, ini dia tugasnya 1, 2, 3, 4, 5 di halaman selanjutnya ya, 3, 4, 5-nya. Supaya lebih mudah, Bu Dini berikan contohnya terlebih dahulu deh. Nomor 1. Nih nomor 1 di sini ada kata belit. Kemudian kata keduanya adalah kecap perundaian awalan pa menjadi pabelit. Belit ini artinya lilit. Nah, kalau pabelit ini bisa dikatakan karena lilitannya tadi terlalu banyak gitu ya. Jadi pabelit ini diartikan kusut. Nah, diibaratkan benang tuh, benang kan misalnya lilitan benang. Tapi kalau lilitannya sudah banyak banget ya, itu benangnya menjadi kusut. Nah, seperti itu. Jadi pabelit itu artinya kusut. Nah, kalimat yang pertama, di kalimat yang pertama kita masukkan kata aslinya yaitu belit. Nah, menjadi ucing dibelit ku tali, kucing dililit oleh tali. Kemudian untuk kalimat keduanya kita masukkan kata yang sudah ada awalan paknya. Ya, pabelitnya kita masukkan di sini. Menjadi tali teh meni pabelit kieu. Meni itu sangat. Tali ini sangat kusut gini gitu ya. Nah, bisa ya maksud ya. Jadi gampang banget ini. Kata asalnya atau kata awalnya kalian masuk di kalimat pertama. Kata yang sudah menggunakan awalan paknya ya, kecap perundaian paknya dimasukkan ke kalimat kedua. Nah, silahkan dikerjakan. Ini ada 5 nomor. Nah, ini tugas kalian yang pertama. Kemudian tugas keduanya ada di halaman 17. Nomor 1 sampai 5 juga ya, Nak ya. 1, 2, 3, 4, 5-nya ada di halaman 18-nya ya, Nak ya. Oke, Bu Dini kasih contoh deh 1 ya. Nah, jadi di sini adalah kalimat ngantet. Nah, di sini kata penghubungnya adalah kata tapi. Kalimat pertama nih yang ini, abdi sekolah di SD. Saya sekolah di SD. Kalimat keduanya, teteh sekolah di SMP. Teteh atau kakak perempuan ya, sekolah di SMP. Nah, di sini ada kalimat pertama, ada kalimat kedua, kita gabungkan saja menggunakan kata penghubung yaitu tapi. Jadi kita tulis dulu kalimat pertamanya, abdi sekolah di SD, kemudian tulis kata penghubungnya tapi, tulis lagi kalimat keduanya, teteh sekolah di SMP. Jadi artinya saya sekolah di SD tetapi teteh sekolah di SMP. Nah, seperti itu. Gampang banget ya, Nak ya. Meskipun tidak perlu dipahami artinya, kalian bisa mengerjakannya. Tinggal dimasuk-masukkan saja kalimatnya. Oke, selamat mengerjakan. Ini, Nak, di nomor 5 ini dia tidak ada kata penghubungnya di buku. Jadi Bu Dini tambahkan. Kata penghubungnya adalah ari ya. Ari itu sedangkan. Oke. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Kalau begitu kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Bu Dini tutup, Bu Dini ingin silahkan kalian ketik di kolom komentar nama, kelas, dan juga ketik hadir supaya Bu Dini tahu siapa yang sudah melihat video pembelajaran ini akan Bu Dini absen. Oke, hatur nuhun sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bu Dini mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Bu Dini mohon ampun. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pengajaran selanjutnya.